Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di channel Petani Caping Gunung. Dalam kesempatan kali ini kita akan menyampaikan materi edukasi pada masyarakat tani di seluruh Indonesia tentang bagaimana cara mengatasi tanaman yang mengalami busuk batang. Nah, ini memang cukup mengganggu karena tanaman-tanaman kita di musim hujan terutama ini sangat mudah terkena penyakit busuk batang dan sehingga tidak mampu berkembang dan berbuah seperti yang diharapkan karena mengalami penyakit busuk batang. Untuk lebih jelasnya kita akan bincang-bincang dengan Mbah Punto. Assalamualaikum Mbah Punto. Waalaikumsalam Pak Jabir. Selamat siang Mbah. Siang. Ini gimana Mbah kok ada penyakit namanya busuk batang? Itu yang busuk batangnya aja tuh sampai dari akar sebetulnya Mbah? Macam-macam nih Pak Jabir. Oh gitu ya? Ada yang hanya batangnya saja, akarnya baik-baik saja. Oh. Ada yang sudah busuk dari akarnya sampai ke batang-batangnya. Oh gitu. Jadi bisa juga itu hanya batangnya saja ya? Akarnya tetap masih bagus ya? Nah, kira-kira apa Mbah sebabnya itu kok sampai bisa seperti itu? Secara umum penyebabnya itu keasaman Pak Jabir. Tanah yang asam ya? Keasaman tanah ya? Bisa keasaman tanah, bisa air hujan yang asam terus menghujani tanaman, terus tanamannya itu airnya batangnya itu kondisinya basah terus gitu loh. Oh gitu ya? Apalagi tanaman itu jarang dispray gitu ya, jarang kena pH yang baik, yo batangnya cepat kena itu ya busuk batang ya. Terutama yang sering di pepaya. Kalau porang cukup tangguh sih, tapi ya tetap ada yang busuk batang ada. Jadi ini memang ya, dia karena pengaruh hujan aja bisa menjadikan busuk batang ya. Yang sering begitu. Sebenarnya musim kemarau pun bisa, tapi ya berarti kebangetan kalau musim kemarau bisa sampai busuk batang itu. Berarti kebangetan banget pH tanahnya ngedrop sekali atau bagaimana gitu loh Pak Jabir. Oh gitu ya. Jadi bisa tadi ya, bisa dua-duanya dari akar kemudian ke batang, bisa juga akarnya tetap baik tapi batangnya yang tidak kuat sehingga mengalami busuk batang ya. Terus kira-kira itu apa obatnya Mbah? Kalau secara organik Mbah? Ya kalau secara organik tentu yang berbahan basah Pak Jabir ya. Berbahan basah ya? Yang berbahan basah monggo lah, nitro boleh, air abu boleh, apa boleh. Cuman biasanya agak lama. Nah ini kali ini tidak organik tapi simpel Pak Jabir. Oh gitu ya, simpel lah. Yang saya mau saya tunjukkan ke pemirsa semua kali ini yang mudah-mudah aja. Yang mudah dan sangat mudah dipraktekkan juga ya oleh petani ya. Betul. Pemirsa, saya sering menangani busuk batang pakai sabun colek. Kalau sini nyebutnya sabun benyek. Sabun benyek ya. Tapi kalau bahasa TV-nya ya sabun colek lah. Ya. Merek bebas. Saya tidak pernah menentukan merek. Nah, langsung nih Pak Jabir. Oh gitu ya. Jadi nanti kita ambil sedikit. Ini ada satu ini. Oh iya, ini kena busuk batang ya. Kita oles-oleskan saja di batangnya. Dioles-oleskan saja. Batang yang kena busuk batang dan calon busuk ya, ini kan calon busuk nih. Oh gitu, sampai ke area yang agak bawah ya. Kalau yang batang sehat enggak usah, tapi yang kelihatan mau busuk nih, nah dioles-oles. Oh gitu ya. Nah sesimpel itu. Jadi busuk batang itu juga belum tentu keseluruhan ya Mbak ya? Belum tentu ya. Terkadang di busuk itu tidak ada bakterinya, hanya karena pH asam dia busuk. Tapi terkadang juga sudah ada bakterinya pembusuk. Nah, sabun colek ini efektif. Jadi
bakterinya juga bisa diatasi dengan itu ya, Pak? Nah, Oh. terus yang tanahnya pasti cek deh pH tanahnya pasti ngedrop. Itu harus kita naikkan pakai abu, pakai nitro, pakai ya silakanlah dolomit yang berbahan basa. Oh gitu ya. Jadi bagaimanapun juga ada kaitannya dengan tanah ya. Iya. Ya bisa dari tanah, bisa air hujan. Terus dia nempel di batang tidak kering-kering Pak Jabir. Oh gitu ya. Tapi kalau tanahnya bagus mungkin kan agak punya kekebalan dia. Betul, punya agak kekebalan, tapi di tanaman besar-besar itu basah di batang itu bisa lama Pak Jabir. Lama ya, karena dia contoh pohon nangka ya. Habis hujan itu walaupun 2 hari tidak hujan, kadang kulitnya itu kulitnya masih basah. Kayak kepes-kepes ya Pak Iya, Jabir. masih basah kulitnya karena apa namanya? Sepertinya itu apa ya? Melekat ya. Melekat di pohon itu sulit untuk begitu selesai kering itu kadang susah ya. Iya. Karena kulit-kulit yang ada di pohon tertentu itu kadang-kadang kan bisa menahan air. Nah, sehingga pada batangnya itu tetap basah walaupun 1-2 hari habis hujannya. Nah, lagi ini apa Mbak? Misalnya ini kan mengalami penghentian pertumbuhan, berhenti karena kena busuk batang itu. Ada yang berhenti, ada yang tidak. Kalau dia sudah sampai di pangkal ini berarti biasanya sih kutu kebul, tapi mungkin yang lain itu bisa berhenti. Tapi kalau yang cuman di batangnya tetap tumbuh di porang itu masih biasanya tetap masih normal ya pertumbuhannya ya. Iya, tidak normal sekali tapi tumbuh intinya. Tumbuh ya. Nah, terus gangguannya kalau itu dibiarkan apa Pak? Bisa patah Pak Jabir. Patah ya? Patah. Kalau itu patah, ngon bonyoke itu yang busuknya itu tidak dipotong, itu bisa habis busuk sampai bawah. Oh, jadi untuk menjalar ya? Jadi mungkin pertama mungkin hanya lubang kecil ya. Tapi ini kalau dibiarkan lama-lama bisa berkembang sampai ke bawah ya. Jadi kalau memang sudah sampai di level patah, itu dipotong saja di bagian yang sehat. Kalau ini masih mengharapkan dia terubus Pak Jabir ya, nanti dia terubus. Tapi kan tidak semua tanaman itu kalau dipotong bisa tumbuh lagi. Oh iya, kalau di tanaman berkayu agak susah. Tapi kalau yang kayak porang, kayak pepaya itu bisa. Bisa ya, dia mudah tumbuh lagi kan. Betul. Nah ini kan perlu diketahui oleh para petani bahwa ketika mengalami problem-problem seperti ini kan berarti tidak bisa dibiarkan ya Mbak. Nanti paling kan sehat sendiri itu tidak bisa ya? Tidak bisa. Kalau sudah kena ya? Tidak bisa Pak Jabir. Sangat jarang yang bisa sembuh sendiri, itu sangat jarang. Oh gitu ya? Dan kalau busuk batang sampai akarnya ikut busuk itu biasanya cepat nular Pak Jabir. Nular ke yang lain? Ya, ini kalau busuk batang dan akarnya busuk ya, dengan ciri-ciri pH tanahnya ngedrop sampai 4 atau kayak gitu ya, itu bisa diarani nular boleh, diarani memang lahan sekitar situ tanahnya ngedrop sekali gitu. Ya karena kalau virus itu kan memang cenderung menular Pak. Dia kan ini kan karena bakteri dan virus itu kan kalau dibiarkan kan apapun bentuknya itu kan memang dia bisa menular. Kalau tidak bisa segera diatasi di tanaman pepaya, di tanaman pisang, tanaman segala macam itu kalau sudah ada yang kena bakteri dan dibiarkan itu kan mesti dia menular ke samping-samping itu. Nah ini iya betul. Nah ini kanan kirinya kan kena karena mungkin bakteri setelah makan satu pohon itu habis mungkin dia pindah yang lain Mbak. Ya. Terutama kalau kondisi pH-nya tanahnya tidak diperbaiki. Ya, ini yang sedikit saya kira petani kita perlu menyadari ya bahwa ketika terjadi busuk batang ini harus segera diobati. Tidak bisa dibiarkan karena kalau dibiarkan dia bisa mati dan ketika mati karena sudah bakterinya atau virusnya ini berkembang menjadi banyak atau menjadi kuat maka bisa menular ke yang lain dan yang lain juga nanti
lama-lama kena, banyak yang kena Mbak ya. Iya. Nah, ini kan sangat merugikan. Mm-mm. Untuk selain ini Mbak, misalnya ada enggak misalnya pengalaman Mbak Punto biar tidak terkena busuk batang itu? Ini kan tadi kan sudah kena, yang sudah kena. Kalau misalnya biar tanaman-tanaman itu nggak kena busuk batang, kira-kira ada enggak upayanya? Seperti di video yang sebelumnya saya sudah menceritakan bahwa di saat bulan September Oktober maka saya akan tabur dolomit. Terus beberapa yang dilihat rumputnya kan, beberapa yang rumputnya dirasa pH-nya rendah juga sudah saya jelaskan di video-video sebelumnya. Saya ada yang tabur deterjen, ada yang semprot pakai deterjen, tapi ke tanah ya Pak Jabir ya. Tapi pemakaian deterjen ini jelas stereotip, sampai saya dikatain itu oleh salah satu netizen. Ya enggak apa-apa Wong. Mungkin dia pengalamannya pakai deterjen tanamannya mati mungkin ya. Tapi pengalaman saya kan tidak begitu. Hanya dengan mungkin dosisnya. Dosisnya. Kalau saya pasti saya setel di pH 7. Tapi deterjen itu kalau di sekitaran tanah itu dia itu termasuk basa kuat Pak Jaber. Jadi di saat dia tingkat basanya sekian kena asam itu dia tidak cepat melebur. Yang lebur justru asamnya kayak gitu. Nah, itu sebabnya kiat dari saya bagaimana cara mencegah mungkin Pak Jabir ya. Mencegah. Ini kan tadi kan mengobati yang sudah terkena. Nah, bagaimana agar tidak terkena misalnya pengalaman Mbak Punto. Nah itu Pak Jabir seperti kayaknya sudah pernah saya bikin di video sebelumnya. Bulan September Oktober saya menabur dolomit. Sekiranya tanah-tanah yang saya kira potensial pH-nya turun dengan cara melihat bentuk rerumputannya, akan saya semprot pakai larutan deterjen, kasih nitro, kasih garam. Oh, nitro garam ya. Jadi itu basah sekali, saya bisa setel sampai di angka 9 sampai 10. Wah. Cuman sprayer halus saya spray. Dan itu harus benar-benar hati-hati ya, karena tinggi. Kalau tanamannya kecil itu saya tidak recommended. Oh gitu ya. Nah, tapi kalau tanamannya sudah dirasa cukup dewasa, ya tidak apa-apa, asal ya jangan sampai kena batangnya. Sekiranya ya 1 kilo berjarak ya. Berjarak. Sekali lagi itu untuk yang dirasa lahan itu rerumputannya menunjukkan pH yang sangat rendah Pak Jabir. Sangat rendah ya. Jadi tadi kan Mbak Punto sudah mempraktekkan ini kalau terkena busuk batang setaranya seperti ini ya. Caranya dicolek. Terus kemudian mencegahnya agar tidak terkena busuk batang. Nah, beberapa cara tadi sudah disampaikan Mbak Punto ya, dengan dolomit, dengan nitrobakter, garam dan sebagainya, sehingga ini menjadikan tanaman itu kebal ya Mbak, atau semakin kuat terhadap ini ya. Bahan basah itu akan mempertahankan pH tanah memasuki musim hujan, seperti yang tadi saya sampaikan di bulan September Oktober itu kan mulai ada peralihan ya. Mulai hujan. Nah, akhirnya tanahnya itu relatif lebih tahan asam. Jadi akhirnya itu baik untuk tanaman. Kalau untuk membuat tanaman kebal ya jelas pupuk organik Pak Jabir. Oh gitu ya. Nah, kalau dia makannya organik, relatif tanaman itu lebih lebih kuat. Jadi double dia Mbak, terangkap ya. Kalau dia dipupuk dengan pupuk organik itu sudah memiliki kekebalan. Terus kemudian kalau mau musim hujan diantisipasi dengan tanah sekitar itu agar diberi pupuk-pupuk yang bersifat basah sehingga pH itu bisa dijaga. Ya, betul. Itu kemungkinan besar adalah tanaman-tanaman yang kita tanam itu tidak akan terkena busuk batang ya. Betul. Oke, ini petani di seluruh tanah air, saya kira sesuatu yang sangat mudah dilakukan, tapi ini perlu, karena kalau tidak
itu bisa menimbulkan kerugian kalau sampai tanaman-tanaman kita ini terkena busuk batang. Nah, sehingga agar petani ini tidak mengalami kerugian, maka kiat semacam ini bisa dipraktekkan di mana saja untuk tumbuhan apa saja dan tanah yang bagaimana saja ini bisa dilakukan, sehingga antisipasi ini dibutuhkan agar tidak menjadi penyakit yang berjumlah banyak. Kalau hanya 1-2 mungkin itu wajar lah. Tapi kalau sampai banyak yang kena, wah ini menjadi masalah. Saya kira kerugian akan dialami dunia pertanian. Sekian para petani, terima kasih. Semoga kita bisa bertemu kembali di episode-episode yang akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.